ya tanda kurung siku itu ada B, C, terus koma A, nol, L0. Nah, di sini nih ada fungsi subs itu artinya yang si B ini nanti akan sama nilainya dengan A. Terus yang C akan sama nilainya dengan L0. Misal kita masukkan nilai B-nya 2, berarti nilai A-nya sama dengan 2. C, 3, berarti L0 sama dengan 3. Terus di line 9 itu ada F, inline char 0. Artinya inline di sini kan kita akan menampilkan menampilkan si F0 ini, tapi dalam bentuk perhitungan matematika kayak itu. Makanya tadi pas kita running, dia keluar tulisan inline function inline yang si F0 itu, tapi dalam bentuk yang F dalam kurung L kayak gitu kan, bukan lagi F0 gitu. Nah, terus di line 10 itu ada extra episoda, itu kita subprogram untuk memanggil si trapezoida itu, terus sama aja dengan line 11 ada Y sama dengan Simpson, itu untuk manggil subprogram Simpson. Terus line 12 hasil akhir 1 itu adalah sesuai rumusan kita tadi, mu0 dikali I dikali A dikali dengan X, itu adalah si trapezoida itu. Terus di line terakhir ada hasil akhir 2, mu0 dikali arus dikali jarak dikali dengan si Simpson. Gitu. Dan kita lihat di sini tadi kan ada hasil akhir satunya itu sebagai trapezoida dan si hasil akhir 2-nya itu sebagai Simpson. Yang mendekati sesuai analitik kita tadi adalah si Simpson. Itulah mengapa yang dicontoh dikirim yoga itu juga kan mengatakan hasil perbandingannya itu tuh yang yang lebih mendekati atau lebih akurat lah ya perhitungannya itu tuh kita menggunakan si Simpson gitu. Terima kasih. Oke, makasih Turu. Nah, yang dari Turu tuh udah gimana ya? Udah konvergen ke apa yang aku jelasin lah, udah ngarah ke apa yang aku jelasin. Cuman mungkin ada beberapa yang kayak masih muter-muter di line pas ngejelasin di line 8 sama line 7-nya itu. Tapi nggak apa-apa, dibakukan lagi aja bahasanya. Ada yang mau coba lagi nggak? Sebelum kita masuk ke PPT terakhir. Itu kita tuh ganti-ganti jelasinnya gimana? Nah, aku kurang tahu sih kalau itu. Ini kita bagi-bagi kan jelasinnya itu. Takutnya tuh agak setiap orang tuh harus ini gitu lah. Harus ngerti. Ya emang harus ngerti sih setiap orang. Gak apa-apa sih kalau menurut aku kalian tetap belajar cara jelasinnya aja. Nanti kan takutnya diminta ini jelasin gini. Gak ada, aku lanjut ke PPT ya. Lanjut aja, Bah. Soalnya ini kan direkod. Nah, jadi mungkin teman-teman yang lain kalau mau belajar itu diputar ulang gitu. Udah di record kok. Aduh, hujan. PPT ya. Gas. Nah, PPT ini masih PPT yang lama, belum ada listing segala macam. Aku jelasin ulang. Latar belakang latar belakang dia tahu lah, kalian tinggal baca aja. Kalau aku jelasinnya besok gini. Ya, baca aja lah pokoknya, pintar-pintar kalian. Nah, slide 3 ini rumusan masalah. Ini nih rumusan masalah kita nih sudah sudah kita bahas semua di PPT sama di listing. Sama juga dengan tujuan kita ini udah tercapai semua. Nanti kalau kita udah jelasin PPT sama ngejelasin listing.
Nah, dasar teori. Ini kalian baca metode ya, kalau cara aku jelasin ya. Baiklah, untuk dasar teori yang pertama kita itu bakal ngejelasin tentang apa itu metode trapezoida. Nah, menurut Risdianti dan kawan-kawan, kami citasi dari jurnal Risdianti dan kawan-kawan tahun 2016, metode trapezoida merupakan integral tertentu yang didasarkan pada perkiraan dengan membagi luasan dalam sejumlah kolom kecil. Luas totalnya adalah jumlah dari luas kolom. Bisa kita lihat yang tampil di gambar, ada sebuah diagram dengan sumbu X dan sumbu Y sama dengan Fx, dan sebuah kurva akibat suatu fungsi yang bentuknya sedemikian rupa. Nah, lanjut ya. Saya setuju. Nah, misal kita selanjutnya kan dijelasin bahwa tadi metode trapezoida merupakan metode untuk integral tentu. Integral tentu maksudnya adalah integral dalam range X yang kita tentukan. Nah, di sini kita ambil batas bawahnya A dan batas batas atasnya B. Nah, bakal lebih jelas di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat batas bawah kita itu X0 sama dengan A, dan batas atas kita Xn sama dengan B. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode trapezoida memperkirakan luas area di bawah kurva dengan pendekatan bangun trapesium. Jadi, antar range X0 sampai Xn atau range A sampai B, kita bagi lagi menjadi beberapa bagian kecil. Nanti dari beberapa bagian tersebut, titik-titik dari fungsinya kita hubungkan, sehingga terbentuk bangun trapesium di bawah kurva. Sehingga integral batas bawah A, batas atas B, Fx dx, yang ini ya, sama dengan luas area di bawah kurva. Nah, dari grafik atau dari diagram, kita bisa dapat informasi kalau X0 sama dengan A dan Xn sama dengan B. Lalu untuk XR, itu sama dengan A ditambah R dikali H. Nah, untuk XR plus 1, itu kita dapat A ditambah R plus 1 dikali H. Dengan H merupakan tinggi dari trapesium. Ini kita bisa dapat dengan mengurangi range dibagi dengan berapa banyak pembagian range kita, atau secara matematis H sama dengan B min A dibagi N. Ini aku record, jadi bisa nonton ulang kalian ya. Nah, kita tahu kalau luas trapesium itu rumusnya adalah setengah dikali tinggi dikali H, lalu dikali jumlah sisi sejajar. Next slide. Nah, misal kita ambil A0 atau luas range pertama kita, luas bagian kecil pertama kita, itu sama dengan FA ditambah FA plus H per 2 dikali H. Nah, FA ditambah FA plus H ini merupakan jumlah sisi sejajar, di mana kita tahu untuk titik X0 itu sama dengan A, dan titik X1 itu sama dengan A ditambah H. Sehingga kita substitusikan ke dalam fungsi, sehingga didapat jumlah sisi sejajar itu adalah FA ditambah FA plus H. Nah, begitu seterusnya untuk AR dan AR plus 1 itu dirumuskan FA plus RH ditambah FA plus R plus 1H per 2 dikali H.
Nah, luas ini bakal kita hitung, bakal kita cari hingga mencapai bagian terakhir atau AN. Nah, AN bisa dilihat di PPT, itu rumusnya F A plus N-1 H ditambah FB per 2 dikali H. Sehingga luas area di bawah kurva kita bisa kita jumlahkan dari A0, A1, A2, A3, A4 sampai ke AN. Nah, penjumlahan berulang kan dinotasikan dengan sigma. Maka kita buat di sini ada sigma dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan N-1. Nah, dari persamaan ini kalau kita sederhanakan bakal dapat yang yang terakhir H per 2 dalam kurung siko FA ditambah FB plus 2 sigma R sama dengan 1 sampai R sama dengan N-1 FA plus RH. Nah, dalam percobaan kita, suku terakhir dari rumus ini sering diabaikan, sehingga didapat kesimpulan kalau metode trapezoida itu adalah H per 2 dalam kurung siku FA ditambah FB. Nah, sampai sini. Jelas nggak? Kecepatan ya. Nanti aku coba buatin note-nya ya. Bentar ya, aku mau nulis Viscom dulu. Aku lupa ada tugas Viscom. Waduh, Kalian bahas dulu aja ya, bentar ya, bentar. bisa Terserah, mama praknya sama-sama. terserah mau bahas yang mana. Yoga kelas apa, Pisang? UAS. Oh iya, Viscom, Cuk. Waduh. Waduh, banyak nih kayaknya yang belum. Coba tolong kalian presentasi pakai bahasa kalian gitu. Nanti aku coba koreksi kalau kalian ada yang salah. Yang nggak ada kerjaan, biar nggak diem aja. Oke. Gak ada bisa setting nggak? Sorry. Dah, Sabar nggak? udah. Sorry. Udah aku buka itu, Pak. Muncul nggak? Muncul. 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 Yes. Siapa yang mau jelasin?
Dewi aja duluan, Wi. Boleh, Wi. Turu aja deh kayaknya. Soalnya ntar belibet. Aku aja Aku aja masih tadi. belibet. Ya wes, kita mulai dari mana tapi? Batas trapezoida tadi kan. Udah. Nah, ini kan. Ini yang batas yoga tadi. Jadi dari serangkaian yang itu tadi yang dijelasin, hasil akhirnya karena tadi ada yang diabaikan kan. Jadi function dari metode trapezoidal kita tuh integral dari A hingga ke B. A itu adalah batas bawah dan B itu adalah batas atas. Kemudian kita ada fungsi fx sama dengan A per 2 dalam kurung siku FA ditambah FB. Itu juga sama kan yang kita pelajari di laporan kita kemarin. Lanjut, Wi. Lanjut, Dewi. Enggak apa-apa, dibaca dulu aja yang di PPT kayak itu. Atau mau Diana atau Rinda atau teman-teman yang lain bisa boleh. Aku udah. Ada yang mau? Ini aku dulu aja. Bingung. Coba aku lanjut yang Simpson sedikit ya. Belum jelasin yang Simpson kan aku. Nah, yang atas dulu, Wi. Nah, aku coba jelasin ya, kalau aku gini. Nah, selain ada metode trapezoida sebagai integrasi numerik, ada juga yang namanya aturan Simpson 1/3, yang merupakan salah satu metode dalam integrasi numerik. Nah, aturan Simpson 1/3 digunakan yang namanya polinomial order 2 atau persamaan parabola yang melalui titik fxi-1, fxi, dan fxi plus 1 untuk mendekati fungsi yang bakal kita cari integralnya. Nah, rumus Simpson dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor. Next week. Nah, bisa dilihat dari range x0, x1, sama x2, atau kita bisa lihat fx0, fx1, sama fx2, itu ada sebuah kurva parabola yang warna biru, itu merupakan dasar dari pendekatan metode Simpson kita. Nah, boleh next. Nah, sekarang kita coba fokus di 3 titik awal tadi, yaitu x0, x1, sama x2. Nah, kita tahu kalau integral itu sebenarnya mencari luas di bawah kurva. Maka di sini dibuat integral dari min h sampai h ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan luas di bawah kurva. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini datangnya dari aturan metode Simpson 1/3 yang menggunakan polinomial orde 2. Nah, ini ax kuadrat tambah bx ditambah c merupakan polinomial orde 2 karena pangkat terbesarnya adalah 2. X kuadrat tambah bx tambah c, polinomial orde 2. Nah, ini bisa kita kerjakan integrasinya jadi 1/3 ax pangkat 3 ditambah setengah bx kuadrat ditambah cx, masukin batas atas batas bawahnya, didapat
H/3 2AH kuadrat ditambah 6C. Nggak sampai di situ, kita bisa lakukan ada observasi lebih lanjut. Kita dapat kalau fx0 itu sama dengan AH kuadrat min BH ditambah C. Ini kita dapat dengan mensubstitusi nilai X sama dengan min H, min H ke dalam persamaan kuadrat kita. HX kuadrat kita substitusiin min H, itu dapat AH kuadrat. BX kita substitusiin min H, kita dapat min BH, terus plus C. Makanya dapat fx0 itu sama dengan AH kuadrat min BH plus C. Nah, yang selanjutnya fx1 kita substitusiin nilai X sama dengan 0. 0 pangkat 2, 0. B kali 0, 0. Maka sisa C. Nah, yang terakhir fx2 itu kita dapat dengan mensubstitusi nilai X sama dengan H. Kayak dapat AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Nah, ini bisa kita manipulasi sehingga kita bisa dapat kalau fx0 ditambah fx1 ditambah 4fx1 ditambah fx2 itu sama dengan 2AH kuadrat tambah 6C. Nah, ini bisa kita substitusi ke persamaan yang kita dapat sebelumnya. Boleh next slide, Wi. Nah, kita substitusi ke persamaan sebelumnya, kita dapat bahwa area atau luas antara X0 dan X2 itu adalah H/3 dalam kurung fx0 ditambah 4fx1 ditambah fx2. Nah, ini untuk satu pias. Sedangkan untuk banyak pias, rumusnya bisa kita perpanjang sehingga H/3 fx0 ditambah 4fx1 ditambah 2fx2 ditambah bla 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 sampai fxn-2 ditambah 4fxn-1 ditambah fxn. Beribet. Nah, boleh next week. Rumus yang tadi dalam percobaan kita menggunakan metode Simpson yang 1/3 pada satu pias, yaitu H/3 fx0 ditambah 4fx1 ditambah fx2. Nah, sampai sini untuk metode Simpson. Kita lanjut ke dasar teori berikutnya, yaitu sedikit tentang mengenai medan magnet akibat arus listrik. Next slide. Aku record ya. Nah, misal kita punya sebuah kawat konduktor yang dialiri arus I. Nah, kita ambil elemen kecil kawat yang memiliki panjang dl. Nah, arah dl sama dengan arah arus. Misalkan kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi R terhadap elemen kawat. Itu ada namanya hukum Biot-Savart. Biot-Savart itu mengatakan kalau B sama dengan apa sih ini namanya? U0, apa sih ini? Mu0 ya. Mu0 ulang. Hukum Biot-Savart mengatakan B sama dengan mu0/4 pi dikali I integral dl sin theta per r kuadrat. 17 ini. Next slide. Next. Nah, untuk studi kasus kita hari ini, kita persempit. Apa aja ya? Nah, untuk studi kasus kita hari ini, kita persempit untuk kawat lurus dengan panjang yang berhingga. Nah, misal kita punya kawat lurus panjangnya L0. Kita mau tinjau seberapa kuat medan magnet di titik P dengan jarak A. Nah, ini bisa kita tarik garis R berdasarkan hukum Pitagoras. R itu sama dengan A kuadrat ditambah L0 ditambah L kuadrat. Terus juga kita tahu kalau sin theta itu besarnya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan kita itu A, sisi miring kita R, sehingga kita substitusikan nilainya. Sin theta sama dengan A per akar A kuadrat ditambah L0 ditambah L kuadrat. Nah, dari sini kita bisa rombak hukum Biot-Savart tadi menjadi B sama dengan A mu0/4 pi dikali I dengan integral dikali integral
batas bawah 0 sampai batas atas L0 dari 1 per A kuadrat ditambah L0 ditambah L kuadrat pangkat 3/2 DL. Nah, hukum filsafat untuk kawat lurus berhingga ini bakal kita hitung secara komputasi dengan metode Simpson dan metode numerik di MATLAB. Nah, masuklah ke flowchart. Adapun flowchart bla 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 gitulah, tinggal baca kalau flowchart. Coba, ada yang mau tanya nggak? Jelas nggak sih? Aku aja masih kaku-kaku jelasinnya. Ada yang mau tanyain nggak? Nanti tolong siapa gitu tanyain mekanisme presentasinya gimana. Kalau memang kita bagi-bagi, ya udah bagi-bagi sekarang aja biar ini. Dibagi-bagi guys katanya. Bingung, belum dikasih tahu. Ya berarti agak tunggu siap galau PPT kita ya. Itu kan belum masuk flowchart, belum masuk listing. Nah, oh iya, share screen tolong dong kita buat kesimpulan. Buat analisa dulu. Word sedikit deh. Ada bisa share screen enggak? Word. Yang bisa ngetik. Word ya. Nah, ketik situ link analisa, nanti masuk ke PPT ya. Atau mau langsung di PPT terserah lah. Analisa, udah 10 menit lagi. Oke, cepat ya. Dari percobaan medan magnet akibat arus listrik. Arus listrik dengan metode trapezoidal dan Simpson. Zoida. Metode trapezoidal dan Simpson dengan nilai pokoknya rombak lah pokoknya, ini kasarnya aja, dengan nilai A berapa tadi tuh nilai A? Nilai A sama I-nya itu sama 2. Nah, nilai A sama I 2 dan nilai L0 4. sama dengan 4. L-nya L besar. Didapat hasil dengan metode trapezoida itu sama dengan bla 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 yang tadi, lupa aku. Buatlah yang tadi ya, titik-titik dulu. Sedangkan dengan metode Simpson sama dengan bla bla bla, lupa. Jika kita bandingkan kedua hasil ini dengan hasil analitik, yaitu yang tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Simpson memiliki hasil akhir yang cukup dekat dengan hasil analitik.
dekat dengan analitik, hasil analitik. Analitik. Hasil akhirnya tuh ganti hasil perkiraan aja, Lim. Hasil perkiraan ya? Hasil akhirnya tuh Dewi ya, keren enggak. Yang Hasil akhirnya ganti hasil perkiraan. Hasil akhirnya enggak, yang di akhir ini nih yang memiliki hasil akhir. keren Nah, enggak. akhirnya itu ganti perkiraan. Ya, benar. Gitu. Nah, yang tadi hasil analitik. Nah, dah. Hal ini dikarenakan fungsi yang kita integrasikan Jangan pakai kita. fungsi yang diintegrasikan berarti ya. Fungsi yang diintegrasikan bukan merupakan fungsi linear. Titik. Dari sini kita dapat Sebentar, Kak, jangan dilanjut dulu. Merupakan diganti termasuk aja enggak sih? ya nggak apa, ini kasarnya aja, nanti kalian yang rombak lah. Iya, Kurang bisa ngebuat kata-kata. Nah, dari sini bisa dilihat secara jelas, bisa dilihat lebih jelas kekurangan dari metode trapezoida yang tidak dapat menghitung sedikit area kecil di bawah kurva. Di bawah kurva. Titik. Metode trapezoida akan sangat efektif. Sangat efektif apabila fungsi yang diintegrasikan termasuk fungsi linear. Karena bangun Masih kasar. bangun trapesium yang terbentuk di bawah kurva secara menyeluruh menutupi areanya, menutupi luasnya. Nah, masing-masing area atau luas. Nah, ya. Areanya. Titik. Satu lagi. Metode Simpson mampu menghasilkan hasil perkiraan yang dekat dengan hasil analitik karena metode Simpson melakukan pendekatan melakukan pendekatan
dengan menggunakan polinomial RD2 atau fungsi kuadrat. Dah. Itu kesimpulannya nanti ya kalian tarik aja dari analisanya ya masing lah. Itu udah berarti PPT kita kan? Nah, Wi, yang analitik itu kalau nggak salah, saya ingat Martin tadi 8 kali 10 pangkat minus 9. Dan ke-18. Nah, dan ke-19 itu mengakhiri kondisi dari perulangan for. Salah yang Simpson. Oke. Nah, itu nanti lah pokoknya bisa kita aja nanti. Tuh, tempo. Ada lagi nggak yang belum PPT kita? Iya, tempat sementara untuk si matriks sementara. Oh. Sorry, tadi ada yang nanya. Udah sih kalau dari aku, dari kalian. Oke. Foto dulu udah sih? Mungkin. Mau habis tapi waktu. Wait.